Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, terutama saudara mahasiswa maupun alumni sekolah tinggal di Piranus dimanapun Anda berada. Saat ini kita mengalami apa yang disebut difficult times, masa-masa sukar. Masa-masa sukar bisa terjadi karena ada sakit penyakit, bisa terjadi karena ada krisis kehidupan, krisis finansial, krisis sosial, ada konflik, ada tekanan secara eksternal. Seperti juga sekarang ini, peristiwa di mana ada pandemi COVID secara global, kita bisa merasakan bagaimana dampaknya, baik secara sosial, baik secara ekonomi, juga secara mental. Ada banyak orang tidak siap, emosional menjadi lemah, dan ada orang marah secara berlebihan, kesal terhadap situasi ini, bahkan bisa kesal terhadap pemerintah setempat maupun pemerintah daerah, bahkan kepada pemerintah pusat, karena mereka tidak mampu menghadapi situasi dan bersikap sebagaimana diharapkan oleh firman Tuhan untuk bersikap tenang. Pada hari ini saya ingin menyampaikan pada saudara dua peristiwa atau dua contoh ya, orang yang mengalami difficult times. Pertama adalah tokoh dalam perjanjian lama yang saya ambil dari kitab Daniel pasal yang pertama. Kitab Daniel ini sangat luar biasa bagi saya pribadi, terutama ketika saya mulai pendidikan saya di universitas di kota Bandung, Jawa Barat, mengalami masa-masa sukar. Tetapi kemudian renungan-renungan dari kitab Daniel dan bahan PA dari kitab Daniel menguatkan, dan sampai sekarang ini menjadi sumber inspirasi, terutama ketika mengalami masalah yang sangat sulit. Kitab Daniel ini melukiskan bahwa di dalam pasal pertama bahkan 4 pemuda ini, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka mendapat peluang yang diberikan oleh Tuhan untuk bisa meraih sukses, memperbaiki nasib masa depan mereka, walaupun mereka sebagai tawanan dari Raja Nebukadnezar. Dan Tuhan memberi sedemikian rupa kepada mereka kesempatan supaya mereka dididik selama 3 tahun dalam budaya, administrasi, politik, pemerintahan dari Raja Nebukadnezar. Dan kemudian mereka ini terpilih. Dan saudara, dikatakan di sini adalah bahwa supaya mereka belajar tulisan-tulisan bahasa orang Kasdim dan juga ilmu pemerintahan yang diajarkan oleh istana. Karena mereka ini nanti akan bekerja buat raja. Karena itu saudara, kita lihat dikatakan ketika pemuda ini diberi peluang itu, satu pihak mereka tentu bersyukur, di pihak lain juga mereka tahu bahwa ada tantangan karena mereka diwajibkan untuk memakan makanan yang dipersembahkan oleh istana kepada dewa-dewa, dewa-dewi yang ada di pemerintahan Kasdim atau kota Babel pada waktu itu. Dan tentu saja mereka yang mengenal Allah, nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, juga Allah yang membebaskan mereka dari Mesir menuju tanah Kanaan, dan mereka tidak mau menajiskan diri. Karena itu dalam situasi yang sangat sukar itu mereka melakukan permohonan kepada pemimpin istana, lalu kemudian dikatakan di sana Allah mengaruniakan pada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu, dan kemudian mereka diizinkan untuk tidak memakan makanan yang dipersembahkan kepada dewi-dewi, dewa-dewi daripada orang Kasdim. Dan yang menarik adalah ketika mereka berharap kepada Tuhan, ketika mereka tegar dan percaya kepada Tuhan, dan Tuhan membuka ruang buat mereka untuk tidak menajiskan diri. Dikatakan di dalam bagian terakhir bahwa Tuhan memberikan kepada keempat pemuda ini hikmat, kecerdasan yang sangat luar biasa. Dalam ayat 17, kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Dan kemudian kita tahu dalam bagian ini, bagian terakhir, Raja menguji mereka dan menemukan mereka sangat cerdas. Itu peristiwa perjanjian lama. Yang kedua adalah saya melihat di dalam Markus pasal yang keempat.
di mana diceritakan di sana Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya setelah dia berkhotbah ya, pengajaran tentang rahasia kerajaan Allah. Di dalam pasal 4 ayat 35 sampai 41 Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk menyeberang masuk ke danau dan untuk menyeberang ke wilayah Gerasa. Dan cerita di wilayah Gerasa disampaikan di dalam pasal 5 Injil Markus. Tapi dalam perjalanan malam hari itu mereka dikatakan diterpa oleh badai. Ya, dikatakan di sana lalu mengamuklah taupan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Dan kemudian murid-murid panik, ketakutan, lalu kemudian mereka berusaha untuk mengambil air yang masuk perahu itu, dan kemudian mereka membangunkan Tuhan yang tenang, yang tidur. Dan kemudian Tuhan melakukan bagiannya, lalu meredakan alam itu, lalu perahu itu menjadi tenang. Tetapi Tuhan mengatakan sesuatu kepada mereka. Kenapa kamu takut, hai orang yang kurang percaya? Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? In difficult times, ini persoalan kita, yaitu kita menjadi takut berlebihan, kita menjadi tidak percaya berlebihan. Dan bagian ini mengatakan kepada kita bahwa yang Tuhan mau ketika kita menghadapi masalah yang sangat sulit adalah percaya bahwa Tuhan Yesus hadir bersama dengan kita. Seperti kata firman Tuhan, kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Itulah yang Tuhan mau ketika kita menghadapi masa yang sulit. Percayakan pada Tuhan, yakin bahwa Tuhan tidak meninggalkan saudara, percayalah bahwa Dia tetap hadir, percayalah bahwa Dia mengizinkan difficult times itu untuk menguji iman saudara supaya saudara menjadi makin dewasa dan berharap kepada Dia. Tuhan Yesus memberkati saudara.